Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Menjelang malam, api unggun sudah menyala, berkeliling melingkar, berpegangan tangan. Percaya pada Tuhan sebagai gembala, niscaya kita tidak akan berkekurangan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa pekan keempat. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapakan kutakuti? Tuhanlah benteng hidupku, siapakan ku gentari? Hadir bersama saya Romo Petrus Cipto Nugroho SCY, akrab disapa Romo Petrus. Selamat datang Romo Petrus, apa kabar? Ibu, kabar baik. Puji Tuhan Romo, mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik kita dimanapun mereka berada. Baik sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Romo. Sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Petrus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang murah hati untuk memberikan bantuan dan juga memberikan yang terbaik bagi saudara-saudari kami yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, izinkan kepada saya untuk membacakan bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Berkat Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Petrus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Petrus. Romo Petrus, dari bacaan pertama hari ini, apa yang mau disampaikan kepada Merji dan juga sahabat oase rohani Katolik tentang surat kepada orang Ibrani, Romo? Sahabat oase rohani Katolik yang berbahagia, melalui bacaan pertama ada inspirasi yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita diajak untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada ungkapan syukur kepada Allah melalui ucapan bibir yang memuliakan Allah. Melalui bibir kita diajak untuk memuji, memuliakan Allah, berdoa dan mengabdi kepadanya. Namun dalam bacaan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau kita hanya berhenti pada ucapan bibir yang memuliakan Allah,
dan kita tidak melakukan sesuatu kepada sesama kita dalam hidup ini, maka ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Jadi kita hanya memuliakan Allah hanya dengan diri kita sendiri. Tidak ada dampak apapun yang kita berikan kepada orang lain. Maka di dalam bacaan ini sangat menarik untuk kita renungkan. Setelah itu dilanjutkan, di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Jadi antara ucapan bibir yang memuliakan Allah dan memberikan bantuan yang baik kepada sesama itu dua hal yang hendaknya menjadi tugas dalam hidup kita sehari-hari. Terutama tahun ini Keuskupan Agung Jakarta yaitu memasuki tahun kesejahteraan bersama. Maka kita diajak untuk berbagi, memberikan bantuan. Memberikan bantuan kepada sesama, tidak serta-merta kita memberikan uang atau memberikan barang kepada mereka. Tetapi bagaimana kita juga menggerakkan, mengupayakan supaya saudara-saudari kita ini akhirnya memiliki ekonomi yang baik dengan menciptakan ekonomi yang kreatif dengan memberikan ide dan gagasan. Maka melalui bacaan hari ini saya kira dua hal yang tidak bisa dipisahkan, kita memuliakan tetapi juga kita tidak boleh lupa untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Misalnya kalau kita itu berpergian, apakah kita bepergian itu hanya mencapai tempat tujuan atau selama dalam perjalanan itu kita berjalan sambil berbuat baik. Kalau Tuhan Yesus itu berjalan sambil berbuat baik. Jadi ada tujuan utama, tetapi dalam perjalanan itu tidak dilupakan ada perbuatan baik. Ketika berjumpa dengan orang, bagaimana sikap kita ketika kita mau berpergian. Kalau contoh kecil yang kebiasaan yang saya lakukan ketika saya itu mau berpergian baik di Palembang, di Lampung maupun ke Jogja, biasanya sebelum berangkat saya itu menyediakan uang 10.000, 20.000, 5.000 yang saya masukkan ke dalam amplop. Jadi dalam perjalanan saya mau ke Palembang, saya harus berbuat baik apa dalam perjalanan. Biasanya ketemu saudara-saudari kita yang membersihkan di toilet bandara misalnya. Nah, biasanya kalau ketemu dikasih 20.000 atau 15.000 atau 25.000. Saya kira hal yang kecil karena mereka sudah bekerja, mereka sudah membersihkan dan kita menggunakan jasa itu sangat nyaman. Maka salah satu contoh yang sering saya lakukan adalah berjalan sambil berbuat baik itu melakukan hal yang sederhana. Lalu yang kedua, meskipun ada sopir, meskipun ada umat yang mau mengantar, jemput dan lain sebagainya, tidak serta-merta saya mengatakan iya untuk diantar, iya untuk dijemput. Seringkali saya juga menggunakan jasa-jasa yang ada dengan naik taksi atau naik Grab. Karena apa? Motivasi saya, mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka butuh biaya dalam hidup. Kalau kita itu egois tidak mau menggunakan jasa-jasa yang ada, ya kasihan mereka karena mereka punya keluarga. Siapa tahu dengan kita menggunakan jasa mereka, hari itu kita memberikan rezeki kepada orang itu, memang tidak memberikan uang tapi dengan menggunakan jasa yang ada. Maka memuliakan Allah sambil berbuat baik dan memberikan bantuan, saya kira kita bisa melakukan dalam hidup kita dengan cara-cara yang sederhana. Bisa menggunakan tukang becak dan lain sebagainya, mungkin dengan naik bemo dan lain sebagainya, atau bajai. Itu hal-hal yang secara konkret bisa kita lakukan tanpa kita memberikan uang, tetapi kita menggunakan jasa. Ini saya kira ini sebagai bentuk untuk sesama kita itu juga bangkit secara ekonomi. Nah, dalam komunitas misalnya kalau kita mengadakan pertemuan, mengadakan rapat, banyak umat di antara kita itu yang mereka bisa masak, mereka bisa menyediakan makanan. Nah, seringkali hal-hal seperti itu kita lewatkan karena kita lebih senang untuk membeli ke tempat yang lain. Padahal ini adalah orang-orang yang kecil yang butuh kesejahteraan. Maka dengan menggunakan jasa mereka, mengajak mereka untuk menyiapkan snack, makan dalam pertemuan dan rapat, saya kira ini sebagai salah satu bentuk perbuatan baik sekaligus juga turut mensejahterakan mereka. Karena kalau yang kecil-kecil, warung-warung yang kecil itu juga mari kita beli di sana.
Karena kalau kita tidak beli di sana, kita hanya belinya di tempat-tempat yang besar, mall dan lain sebagainya. Yang diuntungkan ya hanya mereka, sementara banyak orang yang jualan itu juga butuh rezeki, butuh untuk keluarganya. Maka mari kita melalui bacaan hari ini saya kira inspirasi yang sangat baik. Kita memuliakan Allah tetapi sekaligus juga melakukan perbuatan baik dan juga memberikan bantuan kepada mereka. Ya, terima kasih kepada Romo Petrus yang sudah memberikan penguatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana pada kesempatan ini tadi pembelajaran yang bisa coba saya sampaikan bahwa dengan bibir kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak hanya dalam ucapan bibir saja, tetapi juga harus bukti konkret dalam perbuatan baik kepada sesama. Tadi Romo juga sudah berbagi cerita kepada kami mengenai hal-hal yang dari perbuatan kecil, tetapi itu akan menjadi hasil yang luar biasa untuk sesama kita. Salah satunya tadi contoh dengan memberi kepada orang yang membersihkan toilet di bandara dan seterusnya. Dan Romo dari hal-hal yang tadi Romo sampaikan itu sungguh menginspirasi kami semua. Dan kalau di sini Romo ada kalimat mengatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, seringkali terkadang pemimpin itu ada yang rakyatnya bisa pro dan kontra. Nah, dari sini apa yang bisa Romo berikan penguatan untuk kami semua, Romo? Baik, kita diajak untuk mentaati para pemimpin-pemimpin kita. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menggembalakan umatnya. Maka ketaatan kepada pemimpin itu menjadi hal yang penting, meskipun seringkali ada hal-hal yang mungkin dalam diri kita ada agak sedikit tidak sesuai atau bagaimana, tetapi kita diajak untuk menyadari bahwa bagaimanapun juga para pemimpin itu pasti memberikan dan mengupayakan yang terbaik untuk umatnya. Saya kira tidak ada pemimpin itu yang menggiring umatnya untuk celaka. Semuanya pasti ingin menggiring, mengajak untuk ke arah kesejahteraan, ke arah yang lebih baik. Hanya seringkali dengan cara-cara yang berbeda, mungkin kita kurang siap untuk menerima cara yang disampaikan. Tetapi pada intinya, ya kita diajak untuk mentaati pemimpin siapapun pribadinya. Ya, terima kasih Roma. Disitulah sebagai seorang Katolik kita harus taat dan setia kepada pemimpin yang sudah dipercayakan kepada kita ya Romo, karena pemimpin itulah yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam menggembalakan umat-umatnya. Dan Romo, kalau kita lihat pada ayat yang terakhir, oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan di sini kita dalam mewujudkan menghidupkan kembali Tuhan Yesus yang memang sesungguhnya adalah Allah yang hidup, bagaimana yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita, dalam tingkah laku perbuatan kita, Romo? Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk senantiasa mengalami damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera harus menjadi satu paket yang harus kita upayakan dalam hidup ini. Karena kenyataannya banyak orang yang hidupnya damai tetapi tidak sejahtera. Atau banyak orang yang hidupnya sebenarnya sejahtera tetapi tidak ada kedamaian dalam hidup. Maka yang paling penting adalah kita itu selalu memohon, selalu mengupayakan
supaya damai sejahtera itu senantiasa keluarga alami, senantiasa kita alami, dan juga semua orang mengalami damai sejahtera yang sama. Maka ketika damai sejahtera itu dialami oleh setiap kita, disitulah cinta kasih Allah itu akan sungguh-sungguh kita rasakan melalui upaya kita. Maka kita juga diajak untuk mengupayakan damai sejahtera di mana kita berada, di mana kita diutus, itulah kita juga harus menghadirkan menjadi pribadi yang memberi damai dan juga menjadi pribadi yang bisa memberikan kesejahteraan. Terima kasih Romo. Berarti siapapun dari kita, apapun profesi kita, apapun yang kita jalani, tetap tugas perutusan kita semua adalah bagaimana kita memberikan damai sejahtera kepada sesama kita yang kita jumpai ya Romo ya. Pada saat kita misa terakhir kita selalu diberikan perutusan agar kita dapat mewartakan sabda Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam hati kita dan seluruh umat manusia. Dan Romo di bulan Februari ini, di masa-masa seperti ini, hal-hal penting apa yang dalam surat kepada orang Ibrani ini yang menjadi permenungan kita dalam kehidupan kita saat ini, Romo? Yang pertama, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk semakin memuliakan namanya. Yang kedua, kita juga diundang untuk membangun kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, kita sebagai pribadi harus mampu menghadirkan damai sejahtera itu dalam pribadi kita dan juga dalam pribadi sesama kita. Baiklah, terima kasih Romo Petrus. Di sesi yang pertama ini kita sudah dikuatkan dengan bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi pertama ini, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Petrus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Petrus, dari bacaan Injil pada hari ini, kira-kira apa yang inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Sahabat Oase Rohani Katolik, kita diajak dalam hidup ini tidak hanyut dalam hiruk-pikuk glamor dunia, tidak hanyut dalam pekerjaan, tetapi kita diajak untuk masuk ke dalam keheningan. Karena perkembangan zaman yang begitu pesat, tuntutan pekerjaan, beban pikiran, dan lain sebagainya. Kalau tidak hati-hati membuat kita ini berada dalam situasi kepenatan, bahkan kita itu mau tersenyum aja mengalami kesulitan. Karena saking begitu banyaknya pekerjaan dan juga beban-beban yang ada dalam hidup ini. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid, saya kira ini yang harus menjadi pola kita. Tuhan Yesus meskipun diikuti oleh banyak orang, tetapi Yesus dan para murid itu selalu mencari tempat yang sunyi untuk menyendiri dan juga berdoa. Maka keheningan ini untuk situasi saat ini menjadi sangat penting. Banyak orang yang sulit untuk masuk ke dalam keheningan. Mungkin kalau kita berbicara bisa berjam-jam, memegang HP juga bisa berjam-jam. Tetapi untuk duduk hening, menjamkan mata 3 menit, itu saja sudah mengalami persoalan tersendiri dalam hidup ini. Sudah gelisah, sudah pikirannya melayang kemana-mana, tidak bisa konsentrasi, dan lain sebagainya. Maka kita diajak untuk menimba inspirasi dari bacaan
hari ini, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Maka mencari tempat yang hening, berhenti sejenak dari aktivitas dan rutinitas untuk menimba kekuatan dari Tuhan ini menjadi hal yang sangat penting untuk situasi saat ini. Supaya kita tidak hanyut dalam pekerjaan, tidak hanyut dalam perkembangan zaman yang begitu pesat, dan juga tidak hanyut dalam ketakutan, kegelisahan, dan juga kekhawatiran dalam hidup ini. Ya Romo, apalagi di kota besar seperti kota Jakarta ya Romo, bahwa tiap orang udah sibuk dengan pekerjaannya, tugasnya dan sebagainya. Bahkan ibu rumah tangga pun udah sibuk dengan urusan anaknya, suaminya dan sebagainya. Dan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk diam sejenak, untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita, dan mungkin lebih kita bisa berfokus kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita, sehingga kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita ya Romo ya. Baik, kalau kita renungkan lebih lanjut, juga Tuhan Yesus mengingatkan para murid supaya tidak hanyut dalam pekerjaan dan juga tidak hanyut dalam khalayak ramai. Karena di dalam bacaan ini juga ditegaskan sehingga makan pun mereka tidak sempat gitu ya. Karena saking banyaknya orang yang dilayani. Maka kita juga sungguh-sungguh diajak untuk mengikuti pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melayani, kita bertemu dengan banyak orang, tetapi juga kita harus berani mengambil waktu untuk hening sejenak, untuk menimba kekuatan. Sehingga dalam setiap tugas karya pelayanan kita itu mengalir dari sabda Allah, mengalir dari kekuatan Allah sendiri. Sehingga di dalam melakukan tugas-tugas itu kita tidak melakukannya sendiri, tetapi semuanya itu dilandasi oleh kekuatan Allah sendiri. Iya, terima kasih Romo. Dengan kita hening, kita seperti halnya baterai handphone mesti dicas kembali, demikian pula kita, rohani kita, jiwa kita perlu dicas kembali agar dalam pelayanan ataupun dalam perutusan kita semakin memiliki kekuatan yang berasal dari Allah, dan kita bisa mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada sesama kita ya Romo. Ya, Bu. Ya, Romo, dari bacaan pertama dan bacaan Injil, apa benang merah yang mau Romo sampaikan kepada kita semua, Romo? Baik, yang pertama, kita perlu mengupayakan keheningan pribadi dalam hidup ini untuk bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik. Lalu yang kedua, kita juga diajak untuk berbagi kesejahteraan kepada sesama kita. Percayalah bahwa meskipun kita membagikan banyak hal dalam hidup ini, kita tidak akan dimiskinkan oleh Allah, kita tidak akan dimiskinkan oleh sesama kita. Kalau kita berani berbagi, Allah juga akan memberikan rahmat dan juga rezeki yang berlimpah dalam hidup kita. Saya belum pernah mendengar orang yang memberikan rezekinya untuk kesejahteraan bersama itu menjadi miskin, itu saya belum pernah. Justru mereka akan semakin berkembang usahanya, semakin dibuka pintu-pintu rezeki yang lain. Maka kita diajak untuk membangun keyakinan ini bahwa ketika kita memberi tidak tanpa hitung-hitungan, Allah juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Ketika kita memberikan dengan tulus, kita juga akan memberikan berkat itu. Maka kita tidak boleh menahan apa yang menjadi hak orang miskin, apa yang menjadi hak oleh sesama kita. Kita yang harus memberikannya. Karena Tuhan telah memberikan secara cuma-cuma, maka berikanlah secara cuma-cuma pula. Ya, terima kasih Romo yang sudah memberikan penguatan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Romo, kalau tadi untuk diam sejenak, seringkali pikiran kita udah merem nih, memejamkan mata Romo.
tetapi pada kenyataannya seringkali pikiran kita kemana dan kemana. Nah, apakah Romo bisa memberikan kiat-kiat kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik agar heningnya kita itu benar-benar menciptakan kita berkomunikasi dengan Tuhan dan tadi menimba atau memberikan energizer lagi dalam tubuh kita agar kita semakin diberikan kekuatan dalam mewartakan, Romo. Baik, untuk bisa menciptakan keheningan atau supaya fokus dalam hidup ini dengan cara hal yang sangat sederhana, Tuhan itu kan menciptakan nafas kehidupan kepada kita semua. Namun seringkali kita bernapas itu tanpa disadari. Bahkan berapa puluh kali dalam setiap menit kita itu menghirup dan menghembuskan nafas. Maka hal yang paling sederhana untuk bisa masuk ke dalam keheningan pribadi, yaitu mengamati nafas pribadi kita masing-masing. Dengan mengamati tidak usah diatur, saat menghirup dan saat menghembuskannya, diamati saja sampai kita sungguh-sungguh merasa hening. Nah, nanti ketika sudah hening, sudah tenang, disitulah kita bisa berdoa dengan baik. Ya, berarti dengan tadi pengaturan nafas, kita tenang dalam ini sehingga akan memudahkan suasana hening dalam diri kita itu bisa terwujud dan tentunya kita bisa menimba kembali kekuatan yang berasal dari Allah. Dan juga kadang-kadang saya ini Romo yang kita dalam kita memejamkan mata, ingat saja wajah Tuhan Yesus supaya pikirannya nggak kemana-mana, dan itu memang kadang-kadang tidak mudah karena sekilas kadang muncul pemikiran apa, muncul pemikiran apa. Dan terima kasih Romo Petrus yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan Romo, kalau tadi bahwa Yesus pun mengajarkan kita untuk diam, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dan tentunya tadi dikatakan bahwa dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Nah, kira-kira pada kondisi saat itu orang sudah tahu perjalanan Tuhan Yesus mau ke situ, sehingga pada saat Yesus datang itu udah banyak orang-orang yang berkeliling di situ. Kira-kira mungkin Romo bisa menyampaikan kepada Margaret tentang suasana saat itu, Romo. Baik, kita bisa belajar untuk menemukan Tuhan secara kreatif dari apa yang dilakukan oleh orang banyak ini. Mereka punya cara yang kreatif. Mereka tahu bahwa Yesus akan menuju ke suatu tempat. Nah, kalau Tuhan Yesus itu melalui jalur air ya, maka orang banyak itu melalui jalur darat. Kreatif dia. Dan dia pasti jalur darat akan jauh lebih cepat daripada perahu dayung gitu ya. Maka orang banyak ini bisa berjalan lebih cepat bahkan mendahului Tuhan Yesus untuk menjumpai Tuhan Yesus. Maka dalam hidup ini untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus kita perlu juga dengan cara-cara yang kreatif. Ternyata cara yang kreatif itu juga berkenan kepada Tuhan. Kenyataannya tadi orang banyak dengan menempuh jalan darat jauh lebih cepat, itu pun juga berkenan dan akhirnya Yesus kan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, terima kasih Romo bahwa kita diajarkan juga untuk kreatif dalam bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara kita masing-masing. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini. Mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Petrus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon rahmat keheningan dalam hidup. Seringkali hiruk pikuk dunia, perkembangan zaman, beban pekerjaan, pikiran membuat kami mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam keheningan. Melalui bacaan hari ini kami dapat menimba inspirasi sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk
bertolak ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan juga menimba kekuatan supaya menjadi pelayan-pelayan yang efektif dalam hidup ini. Maka setelah dikuatkan dalam keheningan, kami juga mohon supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tergerak oleh belas kasihan untuk bertindak secara nyata dalam hidup ini, untuk memberikan bantuan dan juga memperhatikan saudara-saudari kita, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga Engkau juga menganugerahkan kesehatan kepada kami, karena hanya dengan kesehatan yang baik kami dapat melakukan semua hal dengan baik pula. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga sahabat Oase Rohani dan juga kita semua, keluarga, pekerjaan, usaha, dan juga niat-niat baik senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Romo Petrus dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Petrus atas inspirasinya yang sungguh menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Petrus Cipto Nugroho SCY dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Hujan masih turun di bulan Februari. Air memenuhi sumur dan timba. Yesus tergerak hati berbelas kasih tiap hari, sebagaimana kita baginya adalah kawanan domba. Salam damai, Tuhan memberkati.